Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel ini. Yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari penghasilan utama kita, sehingga dia menjadi sebuah aset, nantinya bisa dijual kembali. Nah, selain dia bisa menghasilkan, dia juga bisa menjadi sebuah aset yang bernilai tinggi. Seperti apa? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum itu, silakan yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita simak saja videonya. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjut. Bagaimana kita memikirkan sebuah penghasilan? Memikirkan, mengatur atau memanage sehingga kita memiliki sebuah aset ataupun sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini ada berbagai banyak pola pikir ya. Tapi menurut saya dan bahkan menurut banyak orang, seharusnya mengatur penghasilan itu supaya bermanfaat di kemudian hari. Itu sebaiknya kita tabung atau membeli sesuatu yang berharga dengan nilai jual yang lebih tinggi di kemudian hari, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir, wah, kalau nabung kelamaan, bagaimana nih penghasilan saya segini, misalnya 2 juta, saya bisa manfaatkan untuk sesuatu yang bisa menambah penghasilan saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kami menawarkan ya kepada teman-teman semua, dengan penghasilan yang tidak begitu banyak tapi masih bisa menghasilkan dengan penghasilan tersebut. Jadi di sini intinya, ketika punya penghasilan dan kalau dianggap menabung itu lama, jadi kalian bisa menyiasatinya dengan cara mencicil properti yang bisa disewakan. Nah, ini menariknya ya. Jadi kita membeli atau berakad pada sebuah barang, yaitu properti, sebuah produk yang kita beli dengan cara mencicil, kemudian properti itu kita sewakan kembali untuk menambah penghasilan kita. Nah, jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Nah, dengan cara mencari properti yang bisa dibayar cicilan, kemudian properti itu bisa disewakan walaupun belum lunas. Dimana kita cari? Itu sangat banyak sekali ya, sekarang sudah banyak. Jadi properti itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang besar untuk menambah penghasilan mereka, untuk menambah omset mereka, untuk menambah aset-aset mereka. Jadi dengan hasil penyewaan tersebut, mereka bisa mencicil dan bahkan jika ada sisa, mereka bisa mengumpulkan kembali untuk mendapatkan aset kembali, untuk menambah aset-aset tersebut, begitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini baru bekerja, silahkan untuk sementara siapkan tabungannya dulu untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kalian rencanakan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kalian harus bisa DP properti. Karena properti itu tidak ada matinya ya, selalu dicari dan
terus dicari oleh semua orang, karena properti itu merupakan sebuah tempat tinggal ya, untuk orang banyak, karena dia itu sebagai kebutuhan primer manusia ya. Dia orang-orang itu seperti kita butuh tempat tinggal, ada yang tempat tinggal sementara sebelum sebelum mereka bisa beli, jadi mereka sewa dulu ya, kontrak dulu. Nah seperti itu. Jadi harusnya ketika kalian masih bekerja itu kalian harus bisa menabung untuk DP ya, paling tidak 15 juta atau bahkan 50 juta kalau bisa ya. Tapi ada juga properti-properti yang menawarkan dengan DP yang cukup ringan, itu di bawah 10 juta bahkan ya, ada juga yang 15 juta. Nah, properti seperti apa yang sangat menghasilkan di sini? Jadi properti yang bisa menghasilkan itu yaitu villa, cari villa-villa mini ya yang harganya terjangkau. Cari villa-villa mini yang DP-nya ringan, ada tuh yang 15, 20 juta ya begitu. Yang tipe-tipe kecil lah, tapi di situ nanti ketika kalian sudah DP dan akad kemudian di ACC, sebelumnya kalian tanya dulu apakah ini bisa disewakan setelah akad, setelah DP, atau harus nunggu lunas dulu. Nah begitu. Tapi biasanya setelah DP, setelah akad itu biasanya bisa disewakan kalau villa-villa ya. Kemudian rukos ya, rumah kos ya, istilahnya rukos ya, rumah kos. Jadi itu kalian bisa cari juga lokasi-lokasi yang agak rame ya. Kalian bisa searching, kalian bisa cari di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok. Itu banyak sekali yang nawarin tentang properti yang bisa disewakan setelah akad ataupun setelah menyerahkan DP. Nah tentunya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kalian juga harus mengecek legalitas dan kevalitan sebuah perusahaan yang menyediakan produk tersebut. Jadi supaya tidak ada terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, seperti proyek macet, terus lahan yang belum lunas dan segala macamnya. Jadi di sini perlu pertimbangan juga ya, harus dicek dulu gimana legalitasnya, validnya seperti apa, apakah sudah oke, mungkin sebelumnya sudah membangun proyek dengan dengan rating yang bagus. Nah itu bisa kalian langsung tancap gas di situ ya. Jadi buat teman-teman yang baru bekerja dan ingin mendapatkan aset dengan menambah penghasilan ya, ini istilahnya mendapatkan aset dengan menambah penghasilan dari penghasilan kecil kemudian bertambah menjadi besar dan berkembang. Nah, itu caranya seperti itu. Kalian mulai sekarang itu direncanakan, terus ditabung hasilnya ya, sampai mencapai angka bisa untuk DP sebuah properti yang bisa disewakan setelah menyerahkan DP atau setelah akad. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan penghasilan dari situ dan tidak perlu memikirkan cicilan untuk pembayaran propertinya, karena ada yang menyewa begitu ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu. Kita nanti membahas lagi tentang bagaimana kita mendapatkan aset dari gaji kita walaupun UMR-nya kecil. Jadi kita bisa mendapatkan aset ya walaupun bertahap ya. Baik teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Silakan yang mau komen atau tanya-tanya silakan di kolom komentar ya. Buat teman-teman silakan share jika video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Selamat berjumpa kembali. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan semoga cepat tercapai dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.